Dia tuh selain dosen di mau tak mau agar selesai kami harus melakukan itu pekerjaan yang lain gitu. Nah, efeknya adalah karena kami banyak ngamen di luar ya Mbak ya, harus banyak waktunya untuk pekerjaan yang lain, sehingga memang pada akhirnya di home base kami sendiri atau tempat utama kami bekerja itu menjadi tidak fokus gitu, tidak maksimal untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Oke. Kemudian Putri, jadi kalau dihadapkan sama pertanyaan ke masyarakat gitu ya, mau yang mana nih, mau mencari tambahan atau mengurangi pengeluaran? Jawabannya apa Mbak Putri rata-rata? Kalau dari hasil survei Kementerian Nasional awal Januari lalu, porsi terbesar itu untuk penambahan penghasilan dulu 43%, baru sekitar seperempat 25% itu berhemat gitu. Jadi mereka berusaha juga ya untuk menambah penghasilan, mungkin yang dilakukan oleh Pak Anggun, mungkin juga kan mereka mau ngirit yang dirit apa ya gitu kan, udah mentok apa yang dirit lagi gitu kan, akhirnya yang memilih nambah dulu, kemudian dari tambahan itu mungkin ada hal yang bisa diirit gitu, itu Mbak. Oh oke. Ada juga nggak sih kepengenan masyarakat warganya sebenarnya gimana nih mereka pengennya di tengah kesulitan ini? Kalau dari hasil survei juga ya dua hal itu kan Mbak ya, tapi ada juga tadi yang disebutkan mereka yang berharap bantuan pemerintah 15% gitu. Tapi rata-rata yang dilakukan oleh golongan bawah dan bawah ya, kalau nggak mendapat penghasilan kemudian nggak diterima gitu Pak, yang dilakukan oleh bawah dan kelas bawah. Oke, Mas Anggun tadi kan dibilang tidak ada yang tidak dicairkan kalau tadi tukin ya, atau tadi pada saat mengajar di 3T ya? Barokah. Iya, ada tunjangan kemahalan Mbak. Oke. Yang bekerja di 3T ada rezeki yang melimpah di Indonesia. Itu tahu Mas berapa? Tambah dewasa tambah. Oke, kalau misalnya kita ambil patokan, jadi kami kalau sebagai jabatan fungsional itu sebagai dosen, dengan keluarga, seharusnya kami mungkin orang lebih tua, terbawahnya ya di dasar ahli itu kami seharusnya mendapatkan sekitar jutaan sebagai dasar ahli. Kemudian juga nanti umur ada yang ke level 27 lah, besar yang mungkin sampai ya 19 jutaan gitu kan ya, yang seharusnya diberikan oleh negara gitu. Saya nyambung intinya sehat panjang umur. Selain survivalnya itu yang mencari pendapatan lain di luar pekerjaan utama, hanya simbol belum gitu kan ya, walaupun ya memang benar, jadi kita nggak ada lagi yang bisa dihemat karena sudah minimalis. Atau mungkin nambah misalnya untuk pinjaman misalnya yang memberikan kejutan ini di usia saya yang ke-27, alhamdulillah yang ke-27 pada 11 Maret 2025 sebagai dosen, kemudian untuk mendapatkan kredit dari bank itu sudah lama terjadi. Ketika misalnya lot ataupun juga batas maksimal untuk mendapatkan pinjaman ke perbankan itu sudah habis gitu kan ya, akhirnya kamu kan banyak terjebak dengan pinjol Mbak, dan beberapa ada yang mengatakan saya sudah hopeless gitu kan ya. Kemudian juga ada beberapa yang cerita kepada kami itu mereka mau bunuh diri gitu, apalagi kalau kita coba koneksikan ya dengan beberapa dosen Gen Z misalnya, di mana Gen Z itu dari segi mentalitas mereka sangat rapuh Mas, dan mereka nggak kuat digaji 23 juta gitu kan ya dengan status sebagai lulusan S2 atau S3 gitu. Iya, saya tidak terbayang kalau jadi seperti itu ya, apalagi hidup di Jakarta ya, kampung ya.
minimal kan S2, ada juga untuk formasi S3. Banyak juga kawan-kawan yang dari luar negeri juga yang lulusan luar negeri gitu kan ya. Nah, ketika misalnya mereka